Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbandingan antara ideologi liberalisme, ideologi komunisme dengan ideologi Pancasila dalam berbagai aspek. Yang pertama yaitu dalam segi aspek gagasan. Ideologi liberalisme mempunyai aspek gagasan bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai utama. Sedangkan ideologi komunisme mempunyai gagasan bahwa sistem sosial dan ekonomi ditandai dengan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi. Sedangkan ideologi Pancasila mempunyai gagasan bahwa mengakui hak individu tanpa mengabaikan kepentingan bersama. Yang kedua yaitu dari segi aspek prinsip dasar. Ideologi liberalisme mempunyai prinsip dasar bahwa kebebasan berpikir individu menolak pembatasan dari pemerintah dan agama. Sedangkan dari ideologi komunisme mempunyai aspek prinsip dasar yakni perhatian, simpati, dan empati antar individu tanpa memandang status. Sedangkan dari ideologi Pancasila mempunyai aspek prinsip dasar yakni kebebasan yang bertanggung jawab. Yang ketiga dari aspek ekonomi. Ideologi liberalisme mempunyai aspek ekonomi di mana pasar bebas atau free market, kebebasan individu untuk memiliki kekayaan pribadi. Sedangkan ideologi komunisme mempunyai aspek ekonomi di mana rakyat anti pasar atau menolak penetapan harga melalui mekanisme pasar. Kepentingan-kepentingan individu tunduk pada kehendak partai, negara, dan bangsa atau kolektivisme. Sedangkan ideologi Pancasila mempunyai aspek ekonomi yakni ekonomi kerakyatan yang berbasis pada gotong royong dan kekeluargaan. Yang keempat yakni dari segi aspek fokus utama. Ideologi liberalisme mempunyai aspek fokus utama yakni pada kebebasan individu. Sedangkan ideologi komunisme mempunyai aspek fokus utama yakni kesetaraan dan penghapusan kelas sosial. Sedangkan ideologi Pancasila mempunyai aspek fokus utama yakni keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Yang keempat dari segi aspek politik. Ideologi liberalisme mempunyai segi aspek politik di mana kebebasan individu secara mutlak, mengakui eksistensi pluralitas sosiokultural dan politik masyarakat. Sedangkan ideologi komunisme mempunyai aspek politik di mana pembatasan partisipasi politik, sistem partai tunggal dominan atau one party system. Sedangkan ideologi Pancasila mempunyai aspek politik di mana demokrasi konstitusional dengan kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir yakni dari segi aspek agama. Ideologi liberalisme mempunyai aspek agama negara sekuler atau memisahkan agama dengan negara. Sedangkan ideologi komunisme mempunyai aspek agama di mana ajaran komunisme bersifat ateis, tidak mengimani Tuhan. Sedangkan ideologi Pancasila mempunyai aspek agama yakni hubungan erat antara warga negara dan agama dengan jaminan kebebasan untuk memilih agama. Baik, itu saja perbandingan antara ideologi liberalisme, ideologi komunisme, dan ideologi Pancasila. Selanjutnya kita akan masuk pada materi selanjutnya yakni apa saja kelebihan dan kekurangan dari tiga ideologi tersebut. Yang pertama yaitu apa saja kelebihan dan kekurangan dari ideologi liberalisme. Kelebihan ideologi liberalisme yakni menjunjung tinggi kebebasan individu, persamaan hak, mendorong kreativitas, dan menciptakan persaingan positif yang meningkatkan efisiensi ekonomi. Pemerintah dalam sistem liberal dipilih berdasarkan persetujuan rakyat, sehingga mendukung demokrasi dan pluralisme. Kekurangan dari ideologi liberalisme yakni meliputi kesenjangan sosial akibat eksploitasi pekerja, munculnya monopoli, sulitnya pemerataan pendapat, serta individualisme berlebihan yang mengurangi solidaritas sosial. Selanjutnya dari segi kekurangan dan kelebihan dari ideologi komunisme. Kelebihan utama dari ideologi komunisme adalah fokus pada kesejahteraan sosial dan penghapusan kelas yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang setara di mana semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya. Pengendalian ekonomi oleh pemerintah memungkinkan distribusi pendapatan yang lebih merata dan stabilitas ekonomi. Kekurangan dari ideologi komunisme yakni termasuk kekurangan kebebasan individu, di mana hak untuk memiliki properti pribadi dan memiliki pekerjaan dibatasi. Sistem ini seringkali bersifat otoriter dengan pemerintah yang mengendalikan semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga menekan hak asasi manusia dan kebebasan individu. Selain itu, komunisme cenderung menolak agama yang dapat menimbulkan konflik dengan kelompok religius. Dan yang terakhir, kita masuk pada kelebihan dan kekurangan dari ideologi Pancasila. Kelebihan ideologi Pancasila berakar pada nilai budaya Indonesia, mengakui keberagaman, penyeimbangan hak individu dan kewajiban sosial, serta bersifat fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan perkembangan
zaman. Sedangkan kekurangan dari ideologi Pancasila yakni terletak pada sifatnya yang abstrak sehingga sulit diterapkan secara konkret, serta adanya interpretasi beragam yang dapat menyebabkan perbedaan pandangan. Selanjutnya kita masuk pada materi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki sifat fleksibel, dinamis, dan reformatif yang memungkinkan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bersifat universal dan relevan di era modern. Fleksibilitasnya memungkinkan integrasi nilai positif dari budaya luar serta adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Sebagai filter globalisasi, Pancasila memastikan hanya nilai yang memperkaya identitas bangsa yang diadopsi, menjaga relevansinya sebagai dasar kebijakan negara dan panduan hidup masyarakat Indonesia. Dari seluruh materi yang telah dijelaskan dapat diambil kesimpulan bahwa perbandingan antara ideologi liberalisme, ideologi komunisme, dan ideologi Pancasila menunjukkan perbedaan mendasar dalam prinsip dan penerapannya, di mana ideologi liberalisme menekankan kebebasan individu dan pasar bebas yang mendorong inovasi tetapi sering menyebabkan ketimpangan sosial dan eksploitasi ekonomi. Di sisi lain, ideologi komunisme berusaha menciptakan masyarakat tanpa kelas melalui kepemilikan bersama atas alat produksi, namun seringkali mengorbankan kebebasan individu dan cenderung bersifat otoriter. Dengan sifatnya yang modern dan inklusif, Pancasila lebih relevan diterapkan di Indonesia karena mampu menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama serta mengakomodasi keberagaman budaya. Baik, itu saja dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.